Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suluh pada kita pada jalan kebenaran, jalan al-Islam, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa ikhwani fillah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus hingga awal September 2025, terjadi unjuk rasa disertai kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang ini berupa tunjangan perumahan. Selain itu, juga didorong adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup yang semakin tinggi. Unjuk rasa kemudian meluas menjadi bentrokan yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring yang bernama Afan Kurniawan ditabrak dan terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi. Kematian Afan memicu gelombang protes masyarakat. Maka terjadilah bentrokan yang hebat antara masyarakat dan aparat. Bahkan kemudian terjadilah penjarahan, pembakaran rumah, pembakaran tempat-tempat strategis oleh rakyat yang marah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kesejahteraan dalam sistem Islam. Hadirin ikhwan wa ikhwani billah, apa yang layak diterima seorang pemimpin? Maka Islam memandang bahwa apa yang diterima oleh pemimpin bukanlah gaji, juga bukan pula tunjangan. Karena pemimpin akadnya dibangun bukan akad muamalah, sehingga mereka menerima gaji selayaknya akad muamalah pekerja dan pemberi kerja. Akan tetapi pemimpin atau penguasa itu
akad yang dibangun adalah akad muahadah, yaitu akad kepemimpinan, perjanjian kepemimpinan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyat. Sehingga yang menjadi hak dari seorang pemimpin itu bukanlah gaji, akan tetapi di dalam Islam dikenal sebagai iwad atau pengganti. Itu yang diterima oleh pemimpin. Sehingga apa yang didapat selayaknya dia sebagai pemimpin, kalau dia seorang presiden atau khalifah, maka dia menerima iwad layaknya sebagai seorang presiden atau khalifah. Standar presiden di tempat lain seperti apa? Demikian juga apabila dia seorang DPR, anggota majelis umat, selayaknya majelis umat itu dan DPR itu seperti apa layaknya iwadnya. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menerima iwad atau pengganti setelah beliau menjadi pemimpin. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW memimpin, maka beliau tinggalkan profesinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa profesi Rasulullah SAW, di samping beliau seorang nabi dan rasul, dia memiliki profesi, jadi pedagang. Maka ketika beliau diangkat sebagai seorang pemimpin, maka ditinggalkanlah profesinya sebagai seorang pedagang. Ya. Profesinya ditinggalkan. Maka negara wajib memberikan uang pengganti atau iwad bagi seorang pemimpin. Ya. Karena seorang pemimpin juga menanggung menghidupi kehidupan keluarganya dan tanggungannya. Maka disinilah para negara untuk mengganti profesi yang ditinggalkannya. Berapa taksiran yang sesuai dengan seorang kepala negara, besaran iwadnya, maka disinilah ada juru taksir yang akan menaksir itu semuanya. Ini di dalam Islam. Hal ini juga terjadi di masa-masa sahabat. Bagaimana seorang Abu Bakar, dia tidak lagi menjadi seorang pedagang, tetapi ia diberi iwad pengganti selama ia menjadi pemimpin. Demikian juga pada masa Umar, Utsman dan Ali, gitu ya. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat, gitu ya. Dalilnya sahabat terkait dengan iwad yang diberikan kepada pemimpin itu. Nah, itu bentuk kesejahteraan yang diberikan negara kepada penguasa. Ya, jadi iwad atau pengganti. Nah, ketika pemimpin ya telah menerima segala haknya, maka kewajiban pemimpin itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya.
Karena pemimpin telah menerima segala bentuk fasilitas yang diberikan negara. Segala kebutuhan kehidupannya telah dijamin oleh negara dengan iwat. Maka imbal baliknya adalah bagaimana pemimpin itu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Maka di dalam Islam itu ada problem solving gitu ya. Metode kesejahteraan bagi rakyat. Ya. Dan itu tanggung jawabnya negara, dalam hal ini pemimpin. Karena pemimpin itu dikatakan dalam Islam al-imamun ra'in bahwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu adalah penjaga dan pelayan dari apa yang dipimpinnya. Sehingga ketika dia sudah ada akad kepemimpinan, maka ia wajib untuk melakukan itu, termasuk kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan Islam itu memiliki instrumen secara menyeluruh, secara komprehensif terkait dengan kesejahteraan rakyat, ya, yang ini tidak dimiliki oleh peradaban lain, baik itu peradaban kapitalisme maupun komunisme. Kalau kita menengok pada keperadaban komunisme tentang jaminan sosial, di mana kemudian rakyat kesejahteraannya dijamin, ya, diarahkan oleh negara untuk jaminan itu beralih kepada perusahaan, misalkan perusahaan menanggung jaminan kehidupannya, ya, THR-nya, kemudian pensiunnya ditanggung oleh perusahaan. Sementara perusahaan itu orientasinya adalah bisnis, dan ketika ini diambil alih oleh negara, diambil alih oleh perusahaan, maka yang terjadi ada perusahaan itu bangkrut, ya, untuk mensejahterakan karyawannya itu. Padahal orientasi pada perusahaan itu adalah bisnis, mencari keuntungan. Ya. Beda lagi dengan konsep kesejahteraan pada ideologi komunisme, sama rasa sama rata, yang kemudian meratakan kemiskinan, yang kemudian hancurlah negara komunis itu, Uni Soviet menjadi negeri-negeri kecil seperti Rusia, ya, Uzbekistan dan lain-lain itu. Ya. Islam sejak awal ada kewajiban bagi seorang penguasa untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Dari apa kesejahteraan itu diukur? Ya, diukur dari pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Jika kebutuhan pokok itu terpenuhi secara standar rakyat akan terpenuhi, itu dia. Maka standar terpenuhinya kesejahteraan itu seperti apa? Kan begitu. Nah, kesejahteraan rakyat itu terpenuhi manakala sandang, pangan, dan papan itu terpenuhi secara sempurna. Ada kebutuhan pokok yang harus ditanggung oleh negara. Ada dua hal. Yang pertama, kebutuhan pokok terkait individu. Dan yang kedua, kebutuhan pokok yang terkait dengan kebutuhan umum atau masyarakat. Kebutuhan pokok terkait individu itu adalah terpenuhinya sandang, pangan, papan secara sempurna. Ya. Artinya setiap warga negara diberi jaminan untuk itu. Karena ini terkait dengan hal-hal yang lain, terkait dengan hukum-hukum lain, ya, maka setiap individu berkewajiban untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Namun bagaimana ketika individu itu tidak mampu memenuhi pokoknya? Maka kewajiban itu beralih kepada keluarga dekat, ahli warisnya. Ahli waris ini yang memiliki kewajiban untuk menanggung kehidupan bagi keluarganya yang tidak mampu. Ya. Apabila ada anggota keluarga ini yang tidak menjalankan kewajiban, maka negara akan bertindak. Sampai kemudian keluarga yang lain ini memberikan kebutuhan dan kesetaraan bagi anggota keluarga yang tidak mampu. Tetapi jika seluruh anggota ini memang tidak ada yang mampu, maka kewajiban ini beralih ke negara. Negaralah yang menjamin kebutuhan pokok terkait dengan sandang, pangan, dan papan bagi tiap-tiap individu. Yang kedua, kebutuhan pokok yang terkait dengan masyarakat umum, kebutuhan umum yang meliputi kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagai anggota masyarakat wajib untuk dipenuhi, tidak memandang siapapun warga negara itu, apakah dia beragama Islam atau beragama Nasrani, Yahudi, atau penyembah berhala, selama dia bagian dari warga negara yang mereka memberikan jizyahnya kepada negara, maka wajib bagi negara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Seluruh warga negara tanpa membedakan ras, tanpa membedakan warna kulit, memiliki hak yang sama untuk menerima layanan negara, baik itu keamanan, pendidikan, maupun kesehatan. Gitu. Dan yang membedakan dalam Islam, apabila kewajiban negara dalam mensejahterakan rakyat ini tidak terpenuhi, maka seorang wali atau gubernur yang kemudian abai terhadap kesejahteraan rakyatnya, maka dia bisa dibawa ke peradilan untuk mendapatkan sanksi hukum. Kenapa? Karena tidak menjalankan kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya, tidak mampu memberikan pengayoman kesehatan terhadap masyarakatnya dan pendidikan yang baik terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jadi kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pangan ya, adalah kebutuhan yang bersifat individu, dan kebutuhan pokok yang bersifat berjamaah seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan, semuanya menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemimpin, karena pemimpin sekali lagi telah diberikan iwat mengganti, maka kewajiban pemimpin adalah bagaimana menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu di dalam Islam ada yang namanya kaifiyah
mu'alajah gitu ya, ada kaifiyah anfit ya, ada kaifiyah hamlu dakwah gitu ya. Sehingga mereka yang tidak menjalankan kewajibannya secara penguasa di level kepala negara, kepala daerah ya, tidak menjalankan kewajibannya, dibiarkannya rakyatnya mati kelaparan gitu ya, dibiarkannya rakyatnya mati karena tidak ada pelayanan kesehatan, maka ini akan dibawa ke peradilan untuk diminta pertanggungjawabannya dan akan dikenai sanksi hukum. Ini yang membedakan antara konsep kesejahteraan dalam Islam dengan konsep kesejahteraan dalam sistem selain Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.